aku Dita. Aku pengen berbagi kisah misteri pada zaman saya masih kuliah dulu di kos-kosan. Pada waktu itu kira-kira tahun 2005 saya kuliah di salah satu universitas di Semarang. Waktu itu saya ingat sekali pada hari Jumat saya datang ke kosan untuk beres-beres barang karena sebentar lagi mau masuk kuliah. Jadi sebelumnya saya kos dulu, beresin barang, bawa baju, masukin ke lemari. Oh ya, saya ceritain dulu posisi kosnya seperti apa. Jadi saya kos di lantai 2. Kos-kosan saya ini ada 2 lantai. Yang lantai 3-nya masih buat jemuran aja biasa, belum ada bangunan waktu itu. Nah, waktu itu kosnya udah penuh, jadi pas saya masuk itu yang kosong itu tinggal 1, dan 1 kamar itu ditempati 2 orang. Nah, waktu itu yang sekamar sama saya namanya Mbak Ika. Dia sedang tidak ada di kos karena KKN. Jadi beberapa penghuni kos itu beberapa ada yang sedang tidak di kos karena mereka sedang KKN di luar kota. Nah, waktu itu jadi posisi kosnya yang di lantai 2 itu bentuknya seperti huruf U. Di sebelah kanan itu pintu kamar-kamar, jadi kamarnya itu sebelah kanan semua, sebelah kiri tangga dan langsung tembus ke bawah, jadi los gitu. Nah, posisi kamar saya ada di kamar paling ujung, di U yang paling ujung, bener-bener ujung banget. Di seberang U yang di seberangnya lagi itu ada tangga ke bawah. Jadi pas di kamar saya itu benar-benar pojok, dan kalau mau turun tangga ya kita harus muter dulu sampai ke ujung U yang satunya. Nah, waktu itu lagi masukin baju ke lemari rapi-rapi. Itu di sudut kamar, ada kamar yang di ujung, di tikungan berarti ya. Di tikungan itu pintunya kan ketutup, jadi pas lagi beres-beres tahu-tahu pintunya dibuka. Nah, karena saya junior, saya ya pengennya ramah sama mbak-mbak kosnya kan. Terus saya lihat, pas saya lihat itu kamarnya gelap, tapi ada cewek kayak ngintip di balik pintu. Rambutnya terurai, nggak kelihatan semua, cuma kelihatan separuh kepalanya aja, kayak orang ngintip. Kayak gimana sih ya, kayak gitulah, kelihatan kepalanya doang sama tangan. Nah, pas aku lihat itu kelihatan banget mata yang sebelah itu warnanya biru, yang sebelah enggak. Padahal pada zaman itu kayaknya belum musim yang namanya kontak lens, kan belum ada. Terus refleks aja saya nyapa, senyum sambil nunduk gitu. Nah, pas saya senyum, refleks juga dia nutup pintunya kenceng banget, jebles gitu. Dalam hati, ya ampun, kok gini amat ya, maksudnya senior kok kayak sombong gitu, nggak mau. Oh ya udahlah, mungkin emang orangnya wataknya kayak gitu, sombong, ya udah, sebaik aja nggak mikir macam-macam. Oke, terus lanjut lagi. Minggu-minggu pertama ngekos di situ tiap malam sendirian, karena saya ada kebiasaan begadang, susah tidur dari kecil. Jadi kalau malam itu suka, zaman itu masih ada free talkan ya, ngobrol sama temen lewat telepon gitu. Dan rasanya biasa aja, karena tiap malam itu pas tank jam 12 itu pasti rame suara cewek yang lari-lari, terus nyanyi-nyanyi kayak bersenandung gitu, kayak gitu-gitu. Terus dan pasti ini ada kegiatan ya biasa, orang mandi, pasti itu tiap malam pasti ada suara orang masuk kamar mandi sambil nyanyi-nyanyi, udah rame lah pokoknya. Jadi nggak pernah ada perasaan takut atau gimana. Terus suatu hari si Mbak Ika, teman sekamarku ini, pulang ke kos. Kita kenalan, ngobrol-ngobrol, terus dia tanya gimana di sini, enak kan gitu kan. Iya enak Mbak, rame terus, makanya saya betah, jadi nggak ngerasa sepi, nggak ngerasa gimana. Rame.
dia agak ekspresinya kayak gimana gitu. Rame gitu. Saya bilang iya rame. Kalau malam saya kan ini mbak suka nggak bisa tidur kalau malam. Jadi kalau malam itu ada yang masih ada masih mandi segala macam. Jadi saya tenang, ada temennya walaupun saya nggak keluar, nggak ngobrol karena saya masih ya soalnya ini mbak pengalaman kemarin. Jadi saya takut. Emang kemarin ada apa? Dia bilang. Itu kemarin saya berusaha kan si mbak yang itu yang di kamar situ saya nunjuk kan. Itu kan dia buka pintu ngintip ya saya nyapa tapi dia langsung banting pintu. Kamar itu dia bilang, iya. Emang kenapa? Lah, itu kan penghuninya namanya Martin dan dia lagi KKN juga. Jadi dia nggak balik ke kos karena KKN-nya itu jauh katanya. Jadi itu kamar kosong. Ya bener mbak, saya bilang. Iya udah lama kosong karena dia dari awal KKN sampai sekarang nggak pernah pulang. Lah terus yang di situ siapa dong? Saya nanya. Terus emang ciri-cirinya kayak apa? Terus saya sebutin orangnya. Kelihatannya sih kulitnya gelap, matanya biru, rambutnya panjang segini, lurus, saya bilang. Nggak ada, katanya. Nggak ada penghuni kos ini yang ciri-ciri kayak gitu tuh nggak ada, Dita. Yang bener aja, katamu. Kata dia gitu, saya. Bener mbak, sumpah, saya bilang. Akhirnya dia keluar, di depan kamarku itu pintunya sebelahan sama kamar mbak, namanya Mbak Galih. Dia senior, orang yang paling senior di situ, orangnya jutek, pilih-pilih temen banget. Terus ya gitu deh, kelihatan galak lah. Nah, si Mbak Ika langsung main ke situ tuh, ke kamarnya Mbak Galih. Nah, nggak begitu lama, kedengaran kenceng banget tuh, si Mbak Galih teriak, Dita! Gitu kan. Aku langsung kaget kan. Aku pikir, iya mbak, kenapa mbak? Udah rasanya, aduh, jangan-jangan aku ngelakuin kesalahan apa ya. Udah ketakutan, terus dia ini aku, mukanya itu muka tegang gitu. Kamu serius? Lihat yang ini, yang cewek yang matanya biru, katanya. Iya mbak, emang kenapa? Ya Allah Dita, dianya udah ketakutan gitu. Emang kenapa mbak? Terus akhirnya dia bisa cerita, katanya beberapa hari terakhir itu dia diteror sama itu, dan itu ternyata bukan manusia. Jadi selama beberapa hari ini, cerita si versi Mbak Galih, tiap malam itu pintu kamar diketok-ketok, terus sampai beberapa hari dicuekin aja nih sama dia. Takut sih, tapi kan dia waktu itu sendiri di kamar, jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Diketok-ketok udah. Nah pas hari terakhir nih sebelum Mbak Ika datang, itu pas dia tidur, pas balik badan itu ternyata si cewek itu bobok di situ di sebelahnya lagi ngeliatin dia. Wah parah banget, langsung dia tutup selimut. Terus ya dari situ akhirnya ada hikmahnya juga sih, yang awalnya si Mbak Gali itu nggak pernah mau aku sapa, jadi akrab banget, jadi deket. Terus akhirnya karena Mbak Ika juga balik lagi ke kosan, ke KKN-nya lagi, dan tinggal kami berdua di situ karena kan banyak yang KKN nih. Nah si Mbak Gali ini bilang ke aku, Dita aku mau pindah kamar katanya. Kemana? Itu ke seberang ke kamar siapa ya? Aku lupa, ada Mbak kos itu, dan dia juga lagi nggak ada di kos waktu itu. Mau pindah ke situ katanya. Aku dalam hati, waduh, berarti aku sendirian nih di sini karena di sampingku kosong, sampingnya lagi kosong lagi, sampingnya lagi tempatnya Mbak Martin itu, kamarnya Mbak Martin di ruang ketiga, kamarnya Mbak Martin kosong lagi. Waduh, aku jadi sendirian di sini pikirku. Tapi ya udahlah, saya bilang, kamu kalau malam tidur aja sama aku, tapi nggak bisa ikut sekamar sama aku loh ya, karena kan ada penghuninya. Oh ya Mbak, makasih, aku bilang. Terus, nah pada suatu malam lagi di kamar Mbak Galih yang baru, jadi di seberangnya itu lagi ngobrol sampai malam, keasikan ngobrol nih sampai malam, sampai jam 10-an lewat lah. Dia udah mulai curhat-curhat nih masalah apa aja, masalah cowoknya, masalah apa aja, udah bisa terbuka sama aku. Terus habis itu dia gini, udah malam nih, kayaknya udah malam nih, yuk tidur yuk, dia bilang. Terus dan waktu itu kebetulan banget aku tuh nggak bisa tidur tanpa boneka bulukku. Boneka udah lama banget, dari zaman kapan itu, dan nggak bisa tidur tanpa itu sama selimut. Jadi selimut itu aku bawa dari rumah karena benar-benar nggak bisa tidur tanpa selimut itu. Terus ya udah
aku ambil ini dulu mbak, ambil boneka sama selimut dulu. Nggak usah diambil, udah pakai yang ada aja katanya. Enggak mbak, nggak bisa tidur akunya nanti, ya udah aku ambil dulu aja, nggak apa-apa, udah malam dit katanya. Nggak apa-apa aku bilang. Pas aku keluar, ternyata beneran lampu di ruang tengah itu udah dari lantai bawah ya, berarti kelihatan dari lampu bawah emang udah remang-remang, bener-bener remang-remang, udah pada dimatiin. Terus tapi udahlah cuek aja, nggak kepikiran apa-apa, nggak kepikiran macam-macam. Aku masuk ke kamar, ambil selimut sama boneka, keluar dari kamar, balik badan langsung kunci pintu, ceklek. Nah itu kan cepet banget, antara keluar kamar balik badan kunci pintu kan cepet. Tapi pas aku balik badan mau kunci pintu itu, aku lihat di depan kamar Mbak Martin itu ada cewek pakai baju putih panjang, ya sebutlah dia Mbak Kunti lah, kayak gitulah bentuknya, tapi rambutnya panjang banget selutut. Dia lagi ngadep waktu itu kan kamarku ngadep ke utara, nah dia lagi ngadep ke barat, pintu kamarku ngadep ke utara, ya udah dibayang sendirilah. Jadi dia ngadep ke barat, lagi mainin rambutnya, dia menggerai-gerai rambutnya gitu, kayak iklan sampo gitulah. Aku masih posisi ngunci pintu nih, jadi aku membelakangi dia. Aku mikir, ini gimana nih, beneran nih ada kuntilanak nih, gimana nih? Kalau aku masuk kamar berarti semalaman utuh aku sendirian dan gak ada yang bisa nolongin, gak ada temen sama sekali kalau nanti aku kenapa-napa dalam hati. Terus tapi kalau aku balik badan dan nekat ke kamarnya Mbak Galih, berarti aku harus ngelewatin posisi dia berdiri saat itu. Mikir agak lama, aku diem aja, udah nggak bisa ngapa-ngapain, mikir aja. Masuk apa nekat? Ya udahlah, bismillahirrahmanirrahim. Nekat, cabut kunci, balik badan. Aku liatin, alhamdulillah udah nggak ada. Aku jalan, nggak lari, jalan, tapi jalan cepet. Jalan. Pas di depan pintu kamar Mbak Martin, itu pintu dibuka, ceklek, dibuka. Dan begonya ya, bukanya lari, aku diem, terus nengok. Aku dalam hati itu masih, yang namanya orang Jawa, ininya masih kental banget ya. Bermaksud berhenti nengok buat nyapa orang yang lagi buka pintu. Aku tengok, lihat kamarnya, gelap. Nah seketika aku nyadar, astagfirullah, ngapain aku berhenti? Langsung pintunya dibanting, jebles. Wah, aku langsung lari. Pas aku lari masuk ke kamar Mbak Galih udah ngumpet di balik selimut. Aku bilang, Mbak Galih, udah, diam, tidur katanya. Udah nggak usah cerita, aku udah tahu. Yaudah. Nah, langsung tutup pintu, ikutan tidur di kamar sebelahnya. Udah, habis itu pernah aku iseng-iseng waktu malam gitu, karena ini ya, setiap malam masih berisik. Ada kegiatan orang lari, masuk kamar mandi, nyanyi, kayak gitu-gitu. Terus iseng aja aku baca ayat kursi. Pas aku baca ayat kursi, langsung seketika pintu dibanting, jeblas. Habis itu nggak ada suara apa-apa lagi sampai pagi. Udah, habis itu ada temen di kelas, temen kuliah, dia main ke kos, terus dia bilang, kosnya enak ya, aku pengen pindah ke sini katanya. Waduh, tapi sayang ya udah penuh katanya. Nanti kalau ada yang kosong kasih tahu ya, nanti aku pindah ke sini. Sebut saja dia Mila, namanya Mila. Terus oh iya kataku. Nah kebetulan waktu itu yang lantai 3 itu baru direnov, jadi dibikin kamar gitu, bentuknya L gitulah. Terus habis itu kamarnya udah jadi, tapi belum ada yang nempatin. Mila ini orang pertama yang nempatin. Nah dia mau kos di situ dengan syarat aku mau sekamar sama dia. Ya udah, oke, aku bilang oke, aku pindah ke lantai 3 nemenin kamu, jadi kita sekamar berdua. Udah. Nah waktu itu hari apa ya, aku lupa. Dia datang ke kos sama bapaknya, terus bapaknya pamit, dia bilang, ntar ya mbak, aku nganter Mila ke kosannya dulu yang lama. Ya pamitan lah sama mbak kosnya di sana, kan Mila udah pernah tinggal di situ selama sekian bulan, gini. Oh iya pak, saya bilang. Itu posisi pas dia pamit itu waktu azan maghrib.
Ya Pak, pikirku orang pamit mau seberapa lama sih gitu kan, paling salam-salaman doang, ngobrol bentar udah. Ya udah, aku tungguin nih, aku nunggunya di kamarnya Mbak Gali sambil ngobrol-ngobrol. Tapi udah berapa lama dia nggak balik-balik, sampai jam 9 dia nggak balik juga. Terus Mbak Galinya tuh orangnya kan orang yang nggak bisa begadang ya, jadi waktunya tidur gitu. Dia orang yang disiplin. Dia bilang, udah malam nih aku mau tidur katanya. Ya udah kamu tidur di sini aja, biar nanti kalau temanmu datang dia bisa telepon kamu sebelum keluar. Tapi dia itu orangnya kalau udah tidur nggak bisa dengar suara dikit, jadi suka kebangun. Kan akunya jadi nggak enak. Terus aku bilang, enggak lah Mbak, aku tunggu di luar aja katanya. Mau tunggu di mana? Semua orang udah pada tidur. Orang di lantai 2 ini kan kalau udah jam 9 kan semua udah pada tidur. Jadi nggak ada model orang yang kayak apa suka begadang gitu, nggak ada. Jadi bener-bener orang-orang yang kalem-kalem, diem, yang itulah pendiam anak-anaknya yang lantai 2 itu orangnya kayak gitu. Jadi kalau udah jam 9 udah masuk kamar tidur. Terus akhirnya ya udah Mbak, aku nggak mau ganggu Mbak Gali. Ya udah kalau Mbak Gali mau istirahat aja, aku tunggu di atas aja kalau gitu. Bener nih, nggak apa-apa nunggu di atas sendirian. Iya Mbak, nggak apa-apa, aku bilang. Ya udah, aku tunggu di atas karena pikirku paling lama 5 menit lah dia bakal kelihatan karena udah jam 9. Karena batas waktu itu kan ada batas jam kunjungnya di kos itu jam 9 semua udah pagar udah dikunci dan gak ada orang yang boleh keluar masuk lagi. Udah paling lambat pulang ke kos itu jam 9 malam. Terus aku tunggu di atas, aku duduk di balkon, aku nggak mau di kamar, di dalam kamar aku nggak mau. Padahal itu kamar ada berapa kamar ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kamar. Itu semua kosong dan itu bangunan baru. Ya udahlah, mending aku di kamar, di luar aja di balkon. Aku duduk di depan sendiri sambil ngeliatin jalan. Mana ya si Mila dalam hati. Waktu itu belum ada kuota, masih HP-nya masih fungsinya buat SMS-an doang. Pulsa aku waktu itu tinggal 1 SMS. Ngenes banget. Tinggal 1 SMS dan aku ini banget. Hemat-hemat banget, barangkali nanti ada yang penting. Terus mainan aja, ngemain game sambil nungguin si Mila datang. Tapi ditunggu-tunggu gak datang-datang juga. Lama aku nunggu gak datang-datang juga. Terus lagi asik sama HP, tahu-tahu nih di sebelah kananku datang tuh. Itu si cewek nggak diundang. Ya sama orangnya. Si Mbak Kunti itu datang di sebelah kananku. Jarak mungkin 2-3 jengkal tangan lah. Sebelah kanan dia berdiri benerin roknya. Terus dia duduk di sebelahku pas. Duduk aja anteng udah. Dalam hati, mati. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Nggak kepikiran yang lain-lain. Ini gimana ya? Ini gimana dalam hati? Mila mana? Nggak nongol-nongol. Kalau aku lari ke bawah, jalannya jauh. Mana tangganya itu kan tangga yang tajam lah tangganya itu, yang ke lantai 3. Jadi nggak mungkin kalau lari. Mana nggak, belum ada pegangannya waktu itu, belum ada pegangannya. Jadi bener-bener tangga doang. Kalau aku lari bahaya banget. Tapi kalau aku di sini berarti aku berdua terus sama dia. Mas, yaudahlah bertahan aja. Dan alhamdulillah nggak lama itu mobilnya Mila datang. Nah, itu mobilnya Mila langsung lari. Tapi pas di tangga udah pelan-pelan ya udah selesai. Untuk pengalaman di kos, ada lagi. Waktu itu kan di lantai 3 itu penghuni bener-bener aku sendiri sama Mila berdua. Kami kamarnya di kamar paling depan pojok. Jadi kalau mau ke kamar itu melewati kamar-kamar yang kosong-kosong itu. Nah, suatu malam Mila ini orangnya kebetulan juga disiplin. Jam 8 dia udah tidur. Jadi kalau aku belum tidur, dia, ayo tidur, besok kita mau kuliah katanya. Oh ya udah tidur, aku masih melek lihat HP. Tapi karena dia kebiasaannya kayak gitu, lama-lama aku ngikut juga nih. Jam 8 udah bisa tidur. Tapi kalau jam segitu udah tidur, biasanya malam aku nanti kebangun dan gak bisa tidur lagi. Biasanya gitu. Dan pas malam itu benar, aku tidurnya lebih awal. Pas malamnya, tengah malam itu aku kebangun. Terus aku ngeliat kan kamarnya itu kamar tingkat ya, dari kayu gitu tingkat.
Jadi aku tidur di bawah, Mila di atas. Aku lihat atas, Mila nggak ada pergerakan nih. Waduh, pulas banget berarti tidurnya. Dalam hati, duh ngapain ya, mana nggak ada SMS masuk, mungkin teman-teman udah pada tidur semua. Jadi aku tidur itu membelakangi pintu. Terus di atas pintu itu ada angin-angin yang ditutupin sama kawat-kawat gitu biar nyamuk nggak bisa masuk. Gambarannya kayak gitu. Nah, habis itu aku lihat ada bayangan tangan gerak-gerak dari arah atas kan. Dalam hati, alhamdulillah Mila kayaknya kebangun nih, karena gerakan tangannya kayak orang resah gitu, gerak-gerak terus. Wah, bentar lagi bangun, alhamdulillah aku ada temennya dalam hati. Terus tak liatin terus, tapi aku belum manggil nih, coba ngeliatin aja, merhatiin tangannya naik turun gitu kan. Terus masih aku perhatiin, tapi lama-lama itu tangan bisa pindah dari atas kasurnya Mila ke seberang, kan di seberang. Jadi kasur itu adanya di pojok barat, terus lemari itu di pojok timur. Nah, bayangan tangan itu nyebrang dari atas kasur situ ke belakang lemari, samping ke samping lemari. Dan tangannya itu cuma separuh aja, cuma sampai lengan doang. Bener-bener bayangan tangan, tapi nggak ada tangannya, cuma bayangan. Dia nyebrang ke belakang lemari, dan aku nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ngeliatin aja. Hah, itu serius? Tangan doang? Cuma kayak gitu doang dalam hati. Terus dari samping lemari dia balik lagi ke atas ke kasurnya Mila. Gitu tuh sampai beberapa kali baru aku nyadar, astagfirullahaladzim, ini udah diganggu nih dalam hati. Nah, habis itu aku langsung baca ayat kursi nggak berhenti, hilang. Udah aku perhatiin, udah nggak ada lagi, alhamdulillah, udah hilang dalam hati. Terus selesai aku berhenti baca ayat kursi, udah, ini masih ngos-ngosan nih, masih deg-degan banget, masih nata nafas, udah agak tenang. Nggak lama yang di angin-angin yang di atas pintu sama jendela itu kayak ada yang dobrak, brak, gruk, habis digebrak, dicakar-cakar sama dia dari luar, gruk, kenceng banget. Sumpah aku kaget setengah mati. Aku habis itu aku baca ayat kursi lagi terus nggak berhenti, akhirnya hilang. Dan aku nggak mau berhenti baca ayat kursi sampai aku ketiduran akhirnya. Terus apalagi ya, masih banyak cerita di kosanku zaman kuliah, tapi mungkin disambung lagi lain waktu. Cukup sekian, terima kasih.